warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Syukur alhamdulillah. Luar biasa. Allahu akbar. Udah pada doa belum? Belum. Sebelum kita mulai belajar, kita hendaknya sebagai seorang muslim harus membaca doa terlebih dahulu. Tapi sebelum membaca doa belajar, kita membaca doa mempermudah, memperlancar bicara. Udah tahu kan doa memperlancar bicaranya? Udah? Yuk kita tahu dulu ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, lapangkanlah dadaku, mudahkanlah urusanku, lepaskan ikatan di lidahku, agar mereka mengerti ucapanku. Amin. Syukur alhamdulillah. Kenapa harus membaca, mempermudah omongan? Karena kita biar diberi kelancaran buat berbicara, buat menghafal, buat mengisi materi dari ibu guru atau apa, biar dipermudah. Itu mempermudah omongan kayak gitu, biar dimudahkan semuanya, dipermudahkan omongannya, dipermudahkan pikirannya gitu semuanya. Yuk sebelumnya doa lagi, doa belajar mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmani Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. KM ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi, Ibu mau absen dulu ya. Biar Ibu tahu siapa yang nggak berangkat, siapa yang masuk. Oke? Ke depan dulu ya. Asrini. Arya. Sandi. Mana saja Sandi? Kamu nggak masuk-masuk. Terus Nadi. Novan. Novi. Ica. Dayanti. Puput. Ica, udah belum Ica tadi?
Cika. Siapa itu? Aisti tah. Terus apa lagi? Fikri? Rizky? Kemana aja Rizky? Baru kelihatan. Lah, setiap kali pelajarannya Bu Yeni kok nggak masuk-masuk kamu? Kamu juga sama. Udah, jangan bilang gitu. Yang nggak masuk-masuk tuh nih, Fikri, Rizky, Arya, Candi, yang nggak masuk-masuk nih. Novan masuk, ada masuknya sama Rus. Yang nggak masuk-masuk ini nih. Terus nih, Aisti, ya, Aisti baru masuk nih, kemana? Ya, Aisti baru masuk ya. Yo, berarti semuanya udah lengkap ya? Udah nggak ada? Yuk kita langsung ke materi ya. Buka bukunya. Udah buka bukunya. Di sini Ibu akan menjelaskan mengenal dan memahami Fatah Mekah dan Haji Wado. Ada yang bisa menjelaskan? Nah, di sini ada yang bisa menjelaskan? Mangga? Siapa yang bisa? Ayo. Ayo, siapa yang bisa? Ibu tunjuk aja ya. Puput aja. Ayo Puput. Baca Puput. 1. Beriman dan Profil pelajar Pancasila, Rahmat. 1. Beriman dan bertakwa kepada Tuhan, kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dan berahmat mulia melalui pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar. 2. Mandiri melalui pembiasaan Enggak. Kecil dah. Nah, nih, Bu Yeni akan menjelaskan lagi. Profil pelajar Pancasila Rahmat lil Alamin. Di sini poin profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah ada 4 poin. Lihat. Di sini ada 4 poin profil pelajar Pancasila. Yang poin pertama, jangan ngobrol. Dan poin pertama, beriman dan bertakwa kepada Allah Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak apa? Mulia melalui pembiasaan berdoa sebelum dan sesudah belajar. Yang tadi ya, sebelum belajar kita harus membaca doa dulu. Itu yang pertama. Poin pertama. Yang poin kedua, mandiri melalui pembiasaan apa ini? Menyiapkan alat pembelajar sendiri dan mencari informasi tambahan terkait materi yang sedang diajarkan. Apa ya contohnya? Ada yang tahu? Mandiri melalui pembiasaan. Menyiapkan alat belajar sendiri itu. Apa ini? Contohnya? Contoh, bawa buku, bawa pensil, bawa buku. Mandiri. Jadi maksudnya gini, mandiri melalui pembiasaan menerapkan alat belajar sendiri tuh. Jadi tuh bukan disuruh sama ibu guru. Jadi kita tuh harus terbiasa mandiri sendiri gitu. Walaupun tanpa ibu guru. Jadi walaupun ibu gurunya nggak ada atau izin atau apa, kita tuh menerapkan pembelajaran seperti kayak biasa ibu guru ada gitu. Jadi seandainya oh ya Bu Yeni tuh masuk pelajarannya PAI itu tentang ini pembahasannya tadinya, terus kita tuh belajar sendiri. Jadi oh ya kemarin tuh belajarnya seandainya belajar apa ya, belajar rukun Islam tuh habis zakat tuh
ini habis zakat apa? Puasa gitu ya. Nah, nanti kayak gitu. Jadi habis zakat tuh puasa gitu. Kaliannya menyikapinya tuh sendiri. Jadi belajar dengan sendirinya. Jadi tanpa apa namanya ya? Tanpa dibantu sama ibu guru. Jadi udah planning sendiri gitu, udah mandiri sendiri, itu namanya mandiri. Namanya. Jadi alat belajarnya tuh ya tadi seperti buku paket gitu tuh. Terus buku apa namanya? Buku LKS gitu kan. Oh ya kemarin tuh Bu Yeni tuh belajarnya tentang apa? Kemarin tuh dari halaman ini. Terus berarti hari ininya belajar ini gitu. Itu namanya belajar mandiri. Alat belajarnya itu ya seperti buku paket. Itu namanya alat belajar. Ya, paham nggak? Paham nggak? Paham kan? Itu namanya alat belajar. Terus yang poin ketiga, apa ini? Apa ini? Bergotong royong melalui pembiasaan bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman yang lain dalam membuat karya. Apa contohnya? Iya, seperti apa? Berkreatif. Seperti apa berkreatifnya? Berkolaborasi itu apa? Kolaborasi sama teman tuh apa namanya? Kayak semacamnya kerja kelompok gitu, bekerja sama. Kalau seandainya, ya ini tuh nggak bisa ya, yuk kita kerja kelompok aja ya, biar bergotong royong gitu, biar bisa gitu. Jangan terlalu pasif, jangan terlalu diam. Jadi kalian tuh apa sih namanya aktif sendiri. Jadi oh ya kita tuh nggak bisa kayak gini. Ya harus gotong royong sama temen. Ini tuh apa sih kayak gini gitu. Terus yang lainnya tuh jangan pelit. Jadi harus bergotong royong. Itu harus ngasih apa namanya tuh ngasih solusi gitu. Oh ini tuh ini kayak gini caranya kayak gini. Itu namanya gotong royong. Tapi gotong royongnya jangan secara apa? Jangan secara nyontek gotong royongnya. Ngerti nggak? Maksudnya di gotong royong tuh dalam arti kalian kerjasamanya tuh kalau nggak bisa gitu tuh. Tapi jangan saat ulangan. Ngerti nggak? Itu paham nggak? Paham. Yang poin keempat, kreatif melalui pembuatan karya berdasarkan hasil diskusi kelompok. Ayo, apa contohnya? Kreatif melalui pembuatan karya berdasarkan hasil diskusi kelompok. Itu contohnya gimana? Pembuatan apa gitu tuh, ayo. Seperti apa? Pembuatan batik itu kan pembuatan batik kan diskusi kan kelompok. Nah, terus hasil dari diskusi itu nanti kaliannya diapain? Di apa? Dijelaskan di depan. Ini loh Bu, saya tuh pembuatan batik tuh kayak gini. Kalian dijelaskan. Kelompok saya tuh kayak gini, membuat batik ini. Itu namanya kreatif melalui pembuatan karya berdasarkan hasil diskusi. Jadi berdasarkan hasil diskusi kalian itu tentang pembuatan batik. Ini Bu, saya tuh batik apa namanya tuh? Batik Megamendung. Kalau saya batik Raja Wali atau batik apa gitu tuh. Nah, kan udah hasil diskusi kalian dijabarkan di depan. Gitu namanya. Nah, di sini udah ya, tadi udah 4 poin ya. Yang di sini ada profil pelajar Rahmatan 3. Alamin yang ingin dicapai adalah berkeadaban, ta'adub, yaitu memberi salam dengan beradab pada pergaulan sosial. Contohnya gimana? Ada yang tahu? Ayo. Beradaban, memberi salam dengan beradab. Gimana contohnya? Ayo. Keteladanan yaitu dapat menjadi contoh yang baik, keteladanan bagi orang lain dalam kehidupan sosial. Berimbang
memberi salam tanpa pilih-pilih dan membedakan kepada semua orang. Ayo, itu contohnya gimana? Dayanti, ayo. Nih, sananya gini. Kalian ya, sama ibu guru, jangan membeda-bedakan kalau salam tuh. Oh, itu si Bu Yeni kan guru agama, harus salamnya ke Bu Yeni aja lah, kan sama guru agama. Assalamualaikum Bu, kalau sama ibu agama. Kalau sama guru-guru yang lain, cuek baik. Jangan membeda-bedakan seperti itu. Harus disamakan. Itu namanya jangan membedakan kepada semua orang tuh. Salamnya tuh jangan dibedakan. Seperti itu. Ngerti nggak? Jangan mentang-mentang itu guru agama harus disalamin terus. Terus guru yang lainnya jangan. Itu sih bukan guru agama. Ngapain disalamin? Iya kan? Bener nggak? Nah, ngerti nggak? Paham nggak? Nah, yang di sini juga ada tujuan pembelajaran lagi. Lihat ya. Ini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran ada 6 poin. 1. Meyakini peristiwa Fathul Mekah dan haji wadah dengan benar. Itu poin yang pertama. Yang poin 2, membiasakan perilaku pantang menyerah sebagai bukti. Yang poin 3, menjelaskan pengertian Fathul Mekah dan haji wadah dengan apa? Dengan benar. Poin 4, menjelaskan sebab-sebab terjadinya peristiwa Fathul Mekah dengan benar. Poin 5, menjelaskan perilaku mulia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Fathul Mekah dan haji wadah dengan tepat. Poin 6, menghubungkan peristiwa Fathul Mekah dan haji wadah dengan perilaku terpuji sehari-hari dengan benar. Ada yang tanyain? Nah, di sini ada pertanyaan tematik. Pertanyaan tematik itu ada 2 poin. Tahukah kalian apa itu peristiwa Fathul Mekah? Dan poin 2, yang keduanya, soal keduanya, tahukah kalian apa itu peristiwa haji wado? Ayo. Tahu nggak? Ada yang tahu belum? Ayo. Fathul Mekah apa? Haji wado? Tahu nggak? Ada yang tahu? Belum? Nah, di sini Fathul Mekah. Lihat ya. Fathul Mekah secara harfiah berarti pembebasan Mekah. Pembebasan Mekah adalah peristiwa penting dalam sejarah Islam yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah 630 Masehi. Ketika Nabi Muhammad SAW dalam pasukannya memasuki kota Mekah tanpa pertumpahan darah, yang berarti peristiwa ini menandai akhir dari pemusuhan antara kaum Quraisy di Mekah dan kaum muslimin di Madinah. Ini ya. Ini yang digaris bawah ini. Nih. Kaum Quraisy di Mekah dan kaum muslimin di Madinah. Nanti Ibu akan jawab nih. Ada pertanyaan dari Ibu. Di sini ada latar belakang Fathul Mekah. Latar belakangnya adalah pelanggaran perjanjian Hudaybiyah. Peristiwa ini bermula ketika suku Quraisy yang sebelumnya terkait dengan perjanjian Hudaybiyah, perjanjian damai selama 10 tahun.
melanggar kesepakatan tersebut. Mereka membantu apa? Sekutunya Terus salah satu suku yang bersekutu dengan kaum muslimin. iya. Laki-laki baca. Nah, yang kedua, reaksi Nabi Muhammad SAW, pelanggaran ini memberikan alasan bagi Nabi Muhammad SAW untuk mengambil tindakan terhadap kaum Quraisy. Ya. Next. Proses apa? Proses Fatu Mekah. Yuk, semuanya boleh dibaca. Proses Fatu Mekah. Persiapan pasukan Nabi Muhammad SAW, mempersiapkan pasukan besar berjumlah sekitar 10.000 orang untuk menuju Mekah. Strategi diplomasi. Kami berusaha menjaga agar tujuan ekspedisi ini tidak diketahui Quraisy hingga pasukan tiba di depan Mekah. Melakukan damai. Ketika pasukan muslim tiba, banyak penduduk Mekah, termasuk pemimpin Quraisy seperti Abu Sufyan, menyerahkan makanan, membersihkan Ka'bah, menjadikannya kembali sebagai tempat ibadah kepada Sallallahu Alaihi Wasallam. Iya, pinter. Biar tidak ngobrol, jadi suruh baca. Di sini haji wadoh. Haji wadoh. Ibu utus itu si siapa yang belakang? Ini siapa? Aisti dah. Aisti, baca Aisti. Suaranya haji wadah atau haji perpisahan merupakan haji terakhir bagi Nabi Muhammad SAW yang dilaksanakan pada bulan Zulhijjah 10 Hijriyah. Next, hikmah Nabi hikmah haji wadah. Laki-laki tinggal baca. Rasulullah SAW ingin mengajarkan kepada umatnya tentang yang diajarkan oleh Islam dari yang seperti berdesak makan, bersiul-siul, dan berbelanja saat melakukan tawaf setelah dibersihkannya semua berhala yang ada di Ka'bah. Oke. Biar enggak bengong, biar enggak ngobrol. Ibu suruh. Oke. Ada yang tanyakan? Ayo. Bu, Ya. Contohnya. Ada yang bisa jelasin? Di sini haji wadah. Tulis ya. Sok, tulis. semua tabu. Ya, tulis semua ya. Di sini nanti ibu akan kasih kelompok ya. Kasih kelompok 3 kelompok nantinya. Tulis.
Udah belum? Contoh Haji Wado. Contoh Haji Wado kan? Ya. Ya. Ditulis. Melaksanakan haji. Di situ menjelaskan sudah ini ya, sudah jelas banget peristiwa Fatu Mekah dan Haji Wadoh itu. Di situ udah menjelaskan peristiwa Fatu Mekah dan Haji Wadoh. Nah, di situ juga perilaku terpuji yang akan kalian praktikkan sebagai bukti peristiwa Fatu Mekah dan Haji Wadoh. Itu contohnya. Contohnya itu pertama menepati janji, rendah hati. Itu Fatu Mekah dan Haji Wadoh. Contohnya nempatin janji. Harus tepat janji. Kalau kalian sudah bikin janji sama seseorang harus ditepatin. Itu contohnya. Yang kedua, rendah hati. Rendah hati itu tidak sombong. Yang ketiga, kasih sayang atau ramah. Kasih sayang atau ramah. Itu contohnya ya. Ibu akan menampilkan video ya tentang apa? Fatu Mekah dan Haji Wadah. Ini videonya. Lihat ya sama-sama. Peristiwa Fatu Mekah atau pembebasan kota Mekah. Setelah perjanjian Hudaybiyah berjalan 2 tahun, suku Bani Bakar dibantu oleh kaum Quraisy justru menyerang dan membakar sebanyak pembinaan yang merupakan sekutu umat Islam di Madinah. Akibatnya banyak anggota kabilah Bani Bakar yang terbunuh. Amr bin Salim al-Muzani sebagai perwakilan Bani Bakar pun mengadukan peristiwa tersebut kepada Nabi. Peristiwa tersebut merupakan pelanggaran terhadap perjanjian Hudaybiyah yang telah antara Nabi Muhammad dan kaum kafir Quraisy. Perwakilan kafir Quraisy yaitu Abu Sufyan bin Harb berusaha untuk menemui Nabi Muhammad demi memperbarui perjanjian Hudaybiyah. Namun Nabi Muhammad SAW tidak berkenan menemui Abu Sufyan tersebut. Abu Sufyan pun berusaha menemui Abu Bakar, Umar, bahkan menemui Ali dan Fatimah bersama Hasan untuk menunjukkan namun saya Abu Sufyan tersebut gagal. Pada tanggal 10 Ramadan tahun 803, Nabi Muhammad berangkat dari 10 bentuk pasukan untuk menuju Makkah. Awalnya, Nabi Muhammad SAW merahasiakan persiapan pasukannya tersebut. Namun berita tersebut tersebar sampai ke Makkah disebabkan adanya suara dari Hasan kepada keluarganya yang seorang dan Bani Bakar. Surat itu berisi tentang persiapan Nabi Muhammad dengan 10 bangunan menuju ke Makkah. Aku dengan bapak para peserta dan kasihan terhadap kerabatnya di Makkah dan dari Makkah dan di tanah umat Muslimin. Akhirnya karena alasan itu Nabi Muhammad memaafkan hadis di Nabi Nabi Muhammad SAW mempersiapkan pasukan yang besar untuk menunjukkan kepada kaum Nabi Quraisy bahwa Islam dan berkembang umat Islam memiliki pasukan yang besar dan kuat. Pada
dosa kota Makkah. Sebelum memasuki kota Makkah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan pasukan yang berdiri di markas Sa'ad dekat kota Makkah. Beliau mempersiapkan pasukannya dalam 4 kelompok dipimpin oleh Khalid bin Walid, Zubair bin Awwam, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah, dan Sa'ad bin Ubadah. Pasukan. Nah, udah kan? Udah lihat belum? Itu klipnya, video dari Fatu Mekah. Dan di sini juga ibu akan bikin kelompok. Bikin kelompoknya itu DBL itu harus dibedakan ya tugasnya, karena setiap siswa kan beda-beda. Jadi Bu Yeni akan membedakan tugasnya masing-masing. Jadi yang ini beda tugasnya, yang ini beda gitu. Jadi kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 itu beda semua. Itu yang namanya DBL, itu membedakan apa namanya? Membedakan soalnya. Kelompok 1 mana ya? Kelompok 1 Arya aja, Arya tentang ini aja nih, ini puput. Ini puput ya. Ini puput nih. Ini puput aja. Terus apa lagi ya? Ini Arya. Ini terus silakan dikerjakan masing-masing. Beda-beda ya soalnya ya. Ini kan ada 3. Ini yang kelompok Arya siapa? Tadi kan udah kasih tahu. Dia pindah. Waktu 5 menit ya dari sekarang. 5 menit. Udah yang lain? Ini kelompok 2 udah, kelompok 1 udah belum? Kelompok 1 belum, kelompok 3? Nanti maju semua ya. Silakan kelompok 1. Silakan kelompok 1 maju. Semuanya maju. Bilang nanti perkenalkan nama saya gitu. Ketua dulu, yang Arya dulu, sini Arya. Sok, perkenalan. Kami dari kelompok apa? Berapa? Sok, 1, 2, 3. Perkenalkan, kami dari kelompok 2. Ingin mempresentasikan apa? Presentasi apa? Petunjuk bagaimana contoh perbuatan dalam rangka menjaga persatuan dan persatuan negara. Tepuk tangan. Lingkungan sekolah, menjaga kerukunan dan saling menghargai sesama, seperti hikmah Coba lihat presentasi dari kelompok 2, bagaimana contoh pembuatan dalam diam.
dalam rangka menjaga kesatuan dan persatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) di lingkungan sekolah. Gimana caranya? Di sini menjaga kerukunan dan saling menghargai sesama seperti Hikmah Fathul Mekah yang ditunjukkan sama Hikmah Fathul Mekah itu contohnya itu. Tepuk tangan buat kelompok 2. Oke. Ucapkan hamdalah. Rabbil alamin. Sekarang sudah waktunya pulang. Hari sudah siang, Ibu guru pulang sekolah karena waktu. Selamat siang, besok pagi jam datang. Syukur alhamdulillah, belajar selesai sudah. Sebelum kita pulang, duduk yang rapi. KM. Bismillahirrahmanirrahim. Wala asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawassau bil haqqi wa tawassau bis sabri. Shadaqallahul adzim. Doa keluar rumah dan doa perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wahila ala wala quwwata illa billah. Subhanalladzi sa'ara lana hada wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Shadaqallahul adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.